Gelombang teta ini muncul bisa saat seseorang meditasi, bisa juga seseorang sedang sholat khusyuk. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad. Kenapa umat Islam, umatnya beliau ini disunahkan untuk qiyamul lail. Di sepertiga malam itu kamu bangun. Tetapi pertanyaan saya, betulkah saat sholat kita sedang memancar gelombang teta? Jawab, betulkah? Atau saat itu malah justru gelombang beta yang bising, bukan dari kesadaran, dari ego, dari diri palsu, sejubel permintaan kepada Tuhan, dan merasa diri kekurangan, merasa belum dikasih sama Tuhan, merasa seolah-olah Tuhan tidak pernah hadir dalam diri kita, tidak ada rasa berkelimpahan dengan kehadiran nafas dalam diri kita. Mengerikan. Dan saya buka rahasia ini di sini hari ini. Saya bagikan supaya semua orang bisa menarik semua hal yang dia dambakan. Saya sedih Bapak Ibu, lihat banyak orang yang menderita, kelaparan, uang 5.000 saja tidak punya. Pegawai saya bilang hari Minggu kalian jangan kerja, istirahat. Kan sudah saya gaji setiap hari Sabtu. Jawabannya apa? Gaji yang saya terima dari Bapak sudah habis. Kalau hari Minggu saya nggak kerja, saya nggak makan. Habis hidup hanya untuk bertahan hidup. Boro-boro untuk mengembangkan hidup. Boro-boro berpikir hidup untuk orang lain. Kenapa bisa begitu? Apa mereka tidak kerja keras? Apa mereka tidak kerja keras? Keras sekali kerjanya, bahkan hari Minggu masih kerja. Saya kemarin jalan-jalan sama istri saya, sambil ngantar istri saya, bawa cucu saya. Cucu saya yang perempuan itu dekat dengan saya. Kalau jauh dari saya pasti panggil, ya. Ketemu banyak orang karena mereka kenal saya. Dan mereka mengomentari, kok Bapak masih sempat ngurus cucu? Ngurus cucu lebih penting daripada ngurusi jamaah. Ngurus cucu lebih penting daripada ngurus kajian. Buat apa saya ngasih kajian pada orang lain sementara cucu saya tidak bahagia dengan saya? Siapa saya? Untuk mengukur bahwa saya berada dan saya sumber cinta, setidak-tidaknya orang yang di rumah dulu, anak, istri, cucu, merasakan keberadaan saya. Ada orang sibuk sampai lupa istrinya, cari yang lain. Gak pernah ngobrol sama anak, gak pernah ngobrol sama cucu. Jawabannya apa? Sibuk. Ini gak sukses. Gak sukses. Karena ciri orang sukses itu gak sibuk. Bapak Ibu, setiap hari undangan sama saya, undangan kajian, undangan takbir akbar, bahkan undangan dari banyak perusahaan. Banyak Bapak Ibu. Saya pergi? Enggak. Saya kalau diundang Bapak Ibu hari Rabu ke sini datang. Buat apa saya ngasih kajian tiap hari? Kan saya juga harus merenungi yang saya kaji ini buat diri saya. Kapan saya mengamalkan ilmu buat saya? Kalau saya terus ngasih kajian, gak penting. Cukup seminggu sekali. Cukup kan? Kecepatan gak Bapak Ibu? Yang kemarin udah diamalin belum? Yang minggu kemarin? Seminggu sekali udah kecepatan. Betul gak? Iya. Gak apa-apa kan, dapat pahala kan? Ya.
Di fase jam 3 itu Bapak Ibu, otak kita mengendurkan cengkraman logikanya. Bagian rasional yang sibuk menilai, membandingkan, sibuk menolak, itu tiba-tiba menjadi sangat lembut. Di jam itu. Yang tersisa hanyalah kesadaran yang sunyi seperti langit malam tanpa awan. Itu yang tersisa. Digdaha perjalanan di samudra sunyi, jiwamu menari di cakrawala tak bertepi. Ku tinggalkan raga, ku tinggalkan nama, hanya jiwa bersujud di hadapanmu. Saat kematian datang menyingkap tabir rahasia, membukakan jalan pulang menuju cahaya. Matahari bersinar bagai rembulan malam, dihiasi bintang gemintang, bunga abadi berjatuhan. Digdaha, maafkan aku, jauh dari dekapan kasih abadi. Tiada tersisa, semua luluh dalam air mata. Rasa syukur yang tak berhingga saat aku menyatu denganmu, wahai kekasih tak terlukiskan. Lagunya begitu. Itu lagu jam 3 pagi itu. Keheningan jadi samudra indah, cintamu lembut memeluk jiwa abadi. Setiap detak jantung adalah zikir panjang, setiap napas adalah puisi, dan perjumpaan ini tak tertampung kata. Kalau lagi berjumpa dengan dia, tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Digdaha, maafkan aku hanya seorang pengembara yang rindu kembali ke pelukanmu. Aku mencintaimu. Coba tahajud itu karena mencintai, bukan mengatur Tuhan. Antara hidup dan mati, lebih dari segala yang fana. Dalam hening aku pulang, dalam sujud aku pulang, dalam cinta aku pulang kepadamu. Digdaha, cahaya yang abadi. Dalam hening aku pulang, dalam sujud aku pulang, dalam cinta aku pulang kepadamu. Digdaha, cahaya yang abadi. Itu lagu jam 3 malam. Yang terpancar dari diri kita adalah rasa syukur yang tak berhingga.
bukan rasa kekurangan, bukan keresahan, bukan kesedihan. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ya. Di gelombang theta, ya, gerbang ke taman bawah sadar itu sedang terbuka. Tubuh rileks, dunia diam, frekuensi otak turun, dan pintu bawah sadar kita dalam keadaan tak terjaga. Silahkan mau nanam apa di situ. Tapi kalau kita nanam keresahan, kemarahan di situ, masuk meresap. Kalau kita nanam cinta, rasa syukur juga masuk meresap. Itu akan menjadi mesin yang menggerakkan realitas kehidupan kita. Segala pesan, niat, emosi yang dipancarkan di jam itu akan meresap jauh ke lapisan energi terdalam dalam diri kita. Maka kenapa di dalam Quran itu ada kata-kata Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Jam 3 kan menjelang subuh. Betul? Karena subuh itu etapa yang paling berbahaya. Bisa bangun terus, tapi bisa juga tidur lagi. Betul nggak? Cuaca subuh itu adalah suatu keadaan di mana kesadaran diri baru tumbuh. Seperti keadaan bayi yang baru lahir, yang perlu perlindungan, yang harus ada yang memeliharanya, menjaganya, merawatnya, dan membesarkannya. Hingga suatu saat dia bisa melakukan yang sebaliknya. Subuh kesadaran adalah etapa yang sangat berbahaya. Kalau tidur lagi, matahari kesadaran tidak akan terbit dalam diri kita. Di lagu tadi dikatakan, aku melihat matahari selembut bulan purnama. Itu hadis Bapak Ibu. Ya, suatu saat Bapak Ibu harus mengalami itu. Melihat matahari selembut bulan purnama. Ya, harus Lailatul Qadar dulu. Kalau yang suka ditunggu-tunggu 10 bulan terakhir, malah dapatnya Lailatul Qadar. Inilah hadisnya. Ini hadis. Ya. Yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ilas sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Itu kata-kata sulusul lailil akhir. Jadi sulusul lailil akhir itu artinya adalah sepertiga malam terakhir. Kalau tadi kan wa minal laili, di Quran tidak ada kata sepertiga. Nah ternyata kata sepertiga itu dijelaskan dalam hadis Bukhari. Ini dari Abu Hurairah. Abu Hurairah. Rasulullah bersabda seperti ini. Nah, Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Ingat ya, kata-kata Allah turun ke langit dunia itu bukan berarti sebuah sosok turun ke sini. Dia kan bukan sosok. Dia kan sudah bersama kita sekarang juga. Lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Tetapi ketika kita memasuki gelombang theta, semesta sedang meresponnya. Itulah yang disebut dalam hadis ini, Allah turun ke langit dunia. Ini langitnya langit dunia loh, bukan langit yang sana. Langit dunia, berarti langit itu sesuatu yang berhubungan dengan diri kita. Langit itu simbol dari alam tinggi dalam diri kita. Jadi artinya kita sedang merasakan penyatuan dengannya. Itu bahasanya mutasabihat. Karena kita banyak yang taunya kalau turun dari langit benar-benar turun kemana? Kan Allah sudah bersamamu, bukan di langit. Kan lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Allah sudah berulang-ulang mengatakan seperti itu. Tapi kehadiran Dia dalam diri kita nyaris tidak disadari. Nah saat itulah kita belajar menyadari bagian terdalam dari diri kita di gelombang theta. Makanya ada kata-kata di sini, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya. Nah harus tahu gimana cara berdoanya.
Jadi doa sudah saya sampaikan ya, pikiran, perasaan, kata-kata dan tindakan yang terus-menerus diulang-ulang. Makin tinggi frekuensinya, makin besar energinya. Kalau frekuensinya besar, energinya besar, seperti sinar X bisa menembus. Gitu. Jadi Bapak Ibu, saya padukan kajian spiritual ini dengan sains, makin jelas atau makin bingung? Jelas. Karena alam semesta ini kan tanda-tanda Allah. Tanda-tanda Allah itu ada ayat yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis lebih banyak. Dan alam semesta ini tidak tertulis, tapi ada. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, Inna fi khalqis samawati wal ar wahtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Jadi dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, di situ ada tanda-tanda bagi ulil albab. Siapa ulil albab? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang yang sudah bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Mengingat Allah berdiri, duduk dan berbaring artinya dia tidak mengalami keterpisahan dengan dia di setiap ruang dan waktu. Tidak mungkin bikin kerusakan di muka bumi. Tidak mungkin korupsi. Tidak mungkin menyakiti orang lain. Dia yang sudah manunggal bersama dia pasti mengalami penyatuan dengan dia. Tahaluk bi ahlakillah. Akhlaknya seperti akhlaknya Allah. Di mana-mana dia menjadi sumber cinta. Kehadirannya saja orang seperti ini sudah cukup tanpa harus berbicara. Kehadirannya saja sudah membawa energi. Nah, Bapak Ibu masih ingat ayat ini? Masih ingat? Saya ulang sekarang. Hari ini saya beri coupling. Perhatikan. Diwajibkan atas kamu berperang. Ini surat Al-Baqarah 216 ya. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kamu berperang. Padahal berperang itu sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kamu. Siapa yang harus diaktifkan di sini? Kesadaran. Lihat semuanya. Lihat saya semuanya. Ada sesuatu yang kita benci oleh pikiran. Oleh pikiran diapakan? Ditolak. Oleh kesadaran diterima. Kenapa? Karena kesadaran itu tahu di balik yang saya benci ini, siapa tahu ada yang terbaik yang Allah berikan kepada saya, tinggal menunggu waktunya. Jadi kata-kata wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum itu ranah kesadaran. Sedangkan wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum itu ranah pikiran. Wih, keren banget. Jadi Allah juga sudah mengkapling dalam Al-Quran. Cuman banyak yang gak jeli membacanya. Makanya membaca ini harus jam 1 sampai jam 4. Kok saya bisa tahu ini kapling kesadaran, ini kapling pikiran? Mari kita lihat. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik. Bagi siapa? Bagi kesadaran. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, kalau itu amat buruk. Bagi siapa? Bagi pikiran. Ini dua kapling yang berbeda. Yuk sekarang, ada sesuatu yang menarik, langsung ikut. Pikiran seperti itu, instan, tidak sabar. Betul nggak? Iya. Itu pikiran. Kesadaran nggak seperti itu. Coba sekarang kita praktekkan. Bapak Ibu, saya yakin ya di tempat ini ada yang pernah terluka. Saya yakin di tempat ini dari wajah-wajahnya kelihatan ada yang pernah tersakiti.
Dan hari ini dia mengatakan, kalau saya tidak terluka, kalau saya tidak tersakiti, saya tidak mungkin berada di kesadaran ini. Saya tidak mungkin setegar ini dan saya masih berdiri hari ini. Siapa yang bicara begitu? Kesadaran. Bahkan kesadaran itu bisa mengubah sesuatu yang dulu dibenci menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Kesadaran. Kalau pikiran nggak seperti itu. Dulu dibenci, sekarang juga masih benci. Pikiran tidak pernah mau mengubah dirinya. Bapak Ibu, ada yang ngajak bisnis,